Persiraja masih tertahan di Biak karena tak ada penerbangan ke Aceh. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ini perumpamaan yang pas diberikan kepada tim Persiraja setelah dipermak PSBS Biak 4-0 pada leg kedua babak semifinal Pegadaian Liga 2023-2024 Kamis 29 Februari 2024 lalu. Andi Firmansyah dan kawan-kawan masih tertahan di Biak. Pasalnya tak ada jadwal penerbangan dari bandara setempat untuk hari Jumat 1 Maret 2024. Hal ini tak biasa bagi Persiraja Banda Aceh karena sejatinya tim berjuluk Laskar Rencong itu selalu kembali ke Aceh sehari setelah pertandingan untuk bersiap menghadapi laga berikutnya. Akibatnya, kali ini Persiraja baru bisa kembali ke Serambi Mekah, sebutan Aceh, 2 hari setelah pertandingan, Sabtu 2 Maret 2024. Padahal penerbangan dari Biak menuju Aceh membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Situasi ini sangat merugikan bagi tim berjuluk Laskar Rencong ini, karena mereka baru akan tiba di Aceh pada 3 Maret 2024, sementara laga perebutan juara 3 atau perebutan tiket terakhir promosi ke Liga 1 mendatang melawan Malut United FC digelar di Stadion Langsa, Selasa 5 Februari 2024. Imbas jebolnya ratusan supporter PSIS, Panpel Persib belum pastikan lokasi laga kontra Persiraja. Duel Persib Bandung versus PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2023-2024 Selasa 27 Februari 2024 malam di Stadion Sejalak Haru Patsoreang Kabupaten Bandung menyisakan penyesalan dari pihak keamanan Polresta Bandung. Hal itu disebabkan pihak Panpel Persib seolah meloloskan ratusan supporter PSIS Semarang dengan bisa membeli tiket pertandingan. Padahal sudah jelas supporter tim tamu dilarang datang. Terkait itu, Vice President Operasional PT Persib Bandung bermartabat Andang Ruhyat belum bisa memberikan keterangan dengan alasan masih melakukan koordinasi dengan jajaran manajemen Persib lainnya. Bahkan, Andang juga belum bisa berbicara nasib laga kandang Persib selanjutnya lawan Persija Jakarta. Apakah tetap di Stadion Sejalak Haru dengan tanpa penonton atau pindah home base? Persebaya resmi putus kontrak Son Uyang. Persebaya Surabaya membuat pengumuman mengejutkan pada Jumat 1 Maret 2024. Mereka secara resmi memutus kontrak gelandang asing asal Singapura, Son Uyang. Padahal kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 belum rampung. Kompetisi itu masih memasuki pekan ke-27 dari total 34 pertandingan yang harus dilakoni oleh semua tim. Persebaya dan Son Uyang sepakat mengakhiri kerjasama lebih cepat. Keputusan ini diambil agar Son bisa lebih fokus dalam pemulihan cederanya. Tulis keterangan resmi Persebaya di akun media sosialnya. Sebelumnya, Son Uyang tidak pernah menampakkan batang hidungnya dalam latihan yang digelar tim. Hal itu sempat memunculkan spekulasi bahwa pemain berpaspor Singapura itu tidak akan kembali. Pelatih Persebaya Paul Munster pernah mengungkapkan bahwa Son Uyang masih mengalami cedera. Kondisinya belum memungkinkan untuk bisa berlatih atau bahkan ikut ambil bagian di pertandingan. Rans Nusantara tunjuk Francis Wewengkang sebagai caretaker, gantikan Eduardo Almeida. Eduardo Almeida resmi berpisah dengan Rans Nusantara. Pelatih asal Portugal itu tidak lagi menukangi The Practice Pony untuk sisa kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Kabar ini diumumkan Rans Nusantara lewat Instagram resmi klub pada Kamis 29 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sebagai gantinya, mereka menunjuk Francis Wewengkang sebagai caretaker pelatih. Manajer tim Rans Nusantara Hamka Hamzah berharap sang caretaker pelatih bisa membawa tim milik Raffi Ahmad tersebut terhindar dari zona degradasi. Selain itu, dia juga meminta seluruh pemain bekerja keras di sisa kompetisi musim ini. Hamka Hamzah menjelaskan manajemen Rans Nusantara dan Eduardo Almeida bersepakat mengakhiri kerjasama karena kesepakatan kedua pihak. Menurut mantan bek timnas Indonesia itu, keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan. Pelatih Bali United keberatan PSSI hapus regulasi pemain U23 di BRI Liga 1. PSSI resmi menghapus regulasi pemain U23 di BRI Liga 1 2023-2024 mulai pekan ke-27. Surat penghapusan tersebut juga sudah diberikan PSSI kepada PT LIB dan diteruskan kepada 18 klub Liga 1 musim ini. Perubahan tersebut juga berlaku hingga Championship Series. Sebelumnya banyak klub yang keberatan karena harus melepas pemain U23 ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Contohnya adalah Persija Jakarta hingga Borneo FC. Dengan penghapusan regulasi tersebut, kemungkinan besar klub-klub BRI Liga 1 tidak masalah melepas para pemain U23 ke tim Garuda Muda. Namun, kebijakan itu tidak berlaku untuk Bali United. Melalui sang arsitek Stefano Cugura, tim Serdadu Tridatu keberatan jika regulasi pemain U23 dihapuskan. Menurut Teko, regulasi tersebut sudah dibahas sejak awal BRI Liga 1 untuk pemain U23 bisa dimainkan. Namun akhirnya harus dihapuskan di tengah jalan, padahal menurut Teko ada beberapa pemain U23 yang bermain bagus bersama Bali United.
Baik brutal dan nakal, Vietnam berpotensi absen hadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampaknya bisa sedikit bernafas lega menjelang pertandingan melawan timnas Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab salah satu back timnas Vietnam yang terkenal brutal dan nakal, Doan Van Hau, kemungkinan besar absen pada duel melawan timnas Indonesia karena masih mengalami cedera. Media setempat Suhafian mengabarkan bahwa proses pemulihan cedera bek kiri berusia 24 tahun itu berlangsung sangat lambat. Dia tampaknya harus melewatkan laga melawan skuad Garuda pada 21 dan 26 Maret mendatang. Cedera yang dialami oleh Doan Van Hau memang cukup lama. Pemain kelahiran Thai Binh itu mengalami cedera pada tumit kaki kanannya. Dia bahkan sempat diterbangkan ke Singapura untuk menjalani operasi. Dari hasil pemeriksaan, pemain yang kerap menjadi aktor antagonis di mata fans Indonesia ini kemungkinan harus absen hingga 6 bulan untuk menjalani proses pemulihan cedera tersebut. Jika kalahkan Vietnam, ranking FIFA Indonesia akan langsung lewati Filipina. Jika mengalahkan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024, timnas Indonesia berpotensi langsung melewati Malaysia dan Filipina di ranking FIFA pada April 2024. Lantas bagaimana perhitungannya? Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA dari peringkat 146 ke 142 dunia. Skuad asuhan Sintayong menempati peringkat 142 dunia dengan 110,17 angka. Seperti yang sudah disebut di atas, timnas Indonesia selanjutnya akan bersuah Vietnam yang menempati peringkat 115 dunia. Jika menang atas Vietnam layaknya di Piala Asia 2023, ranking FIFA timnas Indonesia bakal terdongkrak. Satu kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Hal itu berarti jika 2 kali menang, timnas Indonesia mendapatkan 30,74 angka. Ada perolehan poin itu yang didapat, timnas Indonesia menembus 1,134 poin di ranking FIFA. Koleksi angka itu sudah cukup untuk melewati Filipina yang kini menempati peringkat 139 dunia dengan 1,08617 angka. Media Vietnam klaim timnas Indonesia bisa masuk pot 1 drawing Piala AFF 2024. Media Vietnam Suhafian mengklaim timnas Indonesia bisa masuk pot 1 di Piala AFF 2024. Penilaian di atas muncul karena menurut Suhafian, penentuan pot drawing Piala AFF 2024 berdasarkan performa di 2 edisi terakhir 2020 dan 2022. Sebelum melakukan drawing, AFF akan membagi tim peserta ke dalam 5 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 2 negara. Menurut Suhafian, AFF menjadikan pencapaian dalam 2 edisi terkini sebagai tolak ukur penentuan posisi di pot drawing. Timnas Thailand sudah pasti menempati pot 1 karena berstatus juara Piala AFF 2020 dan 2022. Sementara itu, 1 slot lagi diperebutkan timnas Indonesia dan Vietnam. Hal itu karena timnas Indonesia dan Vietnam mencetak pencapaian yang sama dalam 2 edisi terakhir. Pada 2020, timnas Indonesia runner-up dan Vietnam menembus semifinal. 2 tahun berselang sebaliknya terjadi, timnas Indonesia menembus semifinal, sedangkan Vietnam finish runner-up. Menarik menanti tim mana yang akan dihadapi timnas Indonesia di fase grup. Menanti debut pertama Arhan di Suwon FC. Setelah 2 tahun berkarir di Jepang bersama Tokyo Verdy, Pratama Arhan hingga ke klub Korea Selatan Suwon FC. Tahun ini pesepak bola 22 tahun itu dikontrak Suwon FC selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Banyak yang berharap Pratama Arhan mendapatkan menit tampil yang banyak bersama Suwon FC sehingga jam terbangnya semakin tinggi. Sebelumnya 2 tahun memperkuat Tokyo Verdy, Pratama Arhan kesulitan mendapatkan menit tampil. Selama 2 tahun itu Pratama Arhan hanya 4 kali tampil, berbeda dengan pesaing di Korea Selatan yang lebih fair. Terbukti Asnawi Mangkualam masih sanggup bersaing sehingga kerap menjadi pemain inti saat 3 tahun berkarir di Korea Selatan pada 2021-2023. Karena itu Pratama Arhan berpotensi menjajaki sukses Asnawi Mangkualam. Ia pun berpotensi menjalani debut Suwon FC bertandang ke markas Incheon United pekan pembuka Liga 1 Korea Selatan 2024 Sabtu 2 Maret 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Media Vietnam klaim punya calon pemain naturalisasi selevel Cristiano Ronaldo. Media Vietnam Detail 247 mengklaim negaranya punya calon pemain naturalisasi selevel Cristiano Ronaldo. Sosok yang dimaksud adalah Rafaelson Fernandes. Timnas Vietnam dalam beberapa waktu kebelakang kerap melirik pemain keturunan dan naturalisasi. Di Piala Asia 2023, mereka diperkuat Philip Nguyen yang memiliki darah keturunan Vietnam dan Republik Ceko. Kini mereka disebut siap menaturalisasi pemain lagi bernama Rafaelson. Menariknya, pesepak bola berkebangsaan Brazil itu dianggap punya level seperti Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe sekaligus. Detail 247 lalu mengklaim Rafaelson punya level seperti Ronaldo berdasarkan catatan gol terbanyak yang dibawa Transfermarkt. Sang pemain ternyata membukukan 27 gol dalam 26 laga sepanjang 2023.